Halo guys, gue Billy dan di sini gue nggak bakalan bikin konten reaction dulu. Di sini gue pengen bikin konten baru. Di sini gue bakalan bikin konten rekomendasi film guys. Nah jadi gue bakalan kasih satu rekomendasi film setiap satu videonya guys. Nah tapi perlu diingat kalau di sini tuh gue bukan nge-review filmnya ya. Jadi gue nggak bakalan nge-review secara full film ini. Di sini gue cuma ngasih rekomendasi film doang. Di sini gue bakalan nyebutin judul filmnya dan kenapa gue sangat amat merekomendasikan film ini ke kalian. Jadi gitu ya. Dan oh ya tenang aja buat kalian yang takut kena spoiler. Di sini gue nggak bakalan spoiler ya. Gue sangat amat berusaha keras untuk tidak spoiler di video ini. Jadi tenang aja, oke? Oke. Spesial malam Jumat gue bakalan kasih satu rekomendasi film horor buat kalian guys. Judul filmnya itu adalah The Cabin in the Woods. Oh, this is awesome. Kemarin tuh gue waktu bikin konten tier list, gue sempat ngomong kayak gini. Cabin in the Woods mungkin gue bakal taruh di wajib nonton. Gue nggak bakal bosen bilang film Cabin in the Woods ya. Kalau misalkan ada orang lain yang nanya ke gue, Bill, rekomendasi film horor dong. Gue pasti bakal jawab The Cabin in the Woods. Nah, pertanyaannya kenapa gue sangat amat merekomendasikan film ini ke orang-orang? Karena menurut gue ini tuh film horor yang berbeda sih, beda dari yang lainnya. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor yang terkenal banget ya, yang pastinya kalian juga udah pada tahu, yaitu Chris Hemsworth yang jadi Thor ya. Dia main film ini. Nah tuh, kapan lagi coba kalian ngeliat Chris Hemsworth main film horor? Kalau misalkan kita baca premisnya, sebenarnya premisnya itu simpel banget. Menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin berlibur di sebuah kabin dan kemudian mereka dihantui oleh sosok zombie. Zombie kalau nggak salah ya. Sebenarnya simpel banget kan, kalian pasti udah pernah ngeliat gitu film-film horor yang kayak gini. Kayak udah banyak banget lah film horor Amerika yang kayak gini gitu. Tapi percaya sama gua, film ini tuh bener-bener beda dari yang lain. Karena awalnya juga gue mikir kayak gitu waktu pertama kali nonton. Gue pikir kayak, apa sih ini film horor biasa doang gitu kan. Nah ketika udah sampai pertengahan film, gue langsung mikir kayak, anjir film apaan ini? Gila coy. Ya gimana ya, kayak seakan-akan si penulisnya itu seperti menyembunyikan sesuatu di dalam cerita film ini gitu loh. Yang pastinya bakalan kalian sadari ketika kalian sudah sampai di pertengahan film. Nah film ini tuh bener-bener minim jump scare ya. Bahkan menurut gua kayaknya nggak ada jump scare dalam film ini. Dan menurut gua film ini juga nggak terlalu sadis, tapi benar-benar menampilkan banyak darah gitu. Gimana ya, film ini tuh berdarah tapi nggak sadis gitu. Nah gitulah pokoknya. Dan oh ya, gue sangat amat menyarankan buat kalian untuk jangan baca-baca apa-apa soal film ini ya. Karena menurut gue film ini tuh penuh dengan kejutan gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kalian udah nonton kayak cuplikan-cuplikannya kayak di YouTube gitu kan, jadi kayak kurang dapat aja gitu kejutannya nantinya. Jadi ya saran gue ya kalian cukup nonton aja film ini gitu, tanpa baca apa-apa, tanpa nonton cuplikan apa-apa gitu. Udah langsung aja nonton. Jadi ya buat kalian yang pengen nonton film horor yang beda gitu kan, yang udah bosen nonton film horor yang template-nya kayak gitu-gitu aja gitu ya, coba nonton film ini dah. Kalian pasti bakalan kagum sih sama film ini. Karena ya sekali lagi ini tuh film horor yang beda banget dari yang lainnya. Mungkin dari babak pertama mungkin kalian bakalan ngerasa kayak bosen atau enggak kayak apa sih ini film apaan gitu kan. Nah ketika sudah masuk ke pertengahan film, dalam film ini ya itu benar-benar makin seru sih. Banyak banget scene-scene yang masih memorable banget di ingatan gua ya. Salah satunya gue gak mau kasih tahu. Pokoknya ada tuh satu scene di pertengahan film yang bener-bener keren banget sih itu. Itu bukan jump scare tapi itu momen keren banget. Kayak scene-nya itu cuma muncul kayak mungkin 10 detik gitu ya. Cuma itu keren banget asli. Pecah banget scene-nya. Ya kalian kalau misalkan udah nonton film ini kalian pasti ngeh lah scene apa yang gua maksud ya. Dan juga ending dari film ini tuh benar-benar gimana ya, benar-benar bagus ya. Gua rasa mungkin ada sebagian orang yang kurang suka sama ending dari film ini. Cuma kalau untuk gua suka sih sama ending dari film ini. Keren banget, tegangnya juga benar-benar kerasa banget ya. Menurut gua ini adalah film horor dengan konsep cerita yang sangat amat menarik ya. Menurut gua ini tuh kayak bukan cuma film horor doang, tapi ada sedikit bumbu-bumbu actionnya juga. Ya buat kalian yang penasaran kalian bisa tonton aja dah. Untuk sinematografi, acting dan yang lain-lain menurut gue itu udah oke banget lah ya. Emang bukan yang bagus banget gitu, enggak. Cuma ya menurut gue oke aja sih, enggak jelek-jelek juga. Actingnya Chris Hemsworth dalam film ini juga menurut gue oke sih. Walaupun ya ujung-ujungnya dia ya tonton aja sendiri.
Dan juga karakter-karakter yang ada dalam film ini tuh bener-bener menarik ya, bener-bener suka gue sama karakter-karakternya. Bukan cuma ada satu karakter doang yang gue suka, tapi semua karakter yang ada dalam film ini tuh gue suka gitu loh. Karena gimana ya, semuanya tuh kayak kebagian banget porsinya gitu. Nggak ada ya karakter yang kayak cuma jadi pajangan doang gitu dalam film ini. Bahkan tadinya tuh ada karakter yang gue tuh kagak suka gitu, tapi ketika sudah sampai akhir, gue malah suka sama karakter itu. Nah, yang gue suka lainnya dari film ini itu adalah dari set lokasinya ya. Set lokasinya menurut gue sangat amat keren. Ya mungkin awalnya kalian bakal mikir biasa aja gitu sama lokasinya. Apa sih kayak cuma kabin doang gitu kan. Tapi ternyata di balik kabin itu ada sesuatu yang sangat amat membagongkan guys. Ya kalian pasti bakalan dibuat kagum juga sih sama set lokasi yang ada dalam film ini. Pokoknya keren banget dah. So ya mungkin segitu aja untuk rekomendasi film gua kali ini. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya. Bye bye, bye bye, bye bye.